Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romduni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait dari permintaan dari Bapak Presiden Jokowi ya, terkait dengan kepastian pemilu 2024 yang akan terlaksana. Pak Jokowi meminta agar menterinya fokus kerja sesuai dengan tugasnya ya. Dan memang ini akan menjadi bulan-bulan sulit ya pada akhir-akhir pemerintahan, sekaligus akan diadakan tahun pemilu pada tahun 2024. Ini yang sesuai yang dilansir oleh politikermol.id. Langsung saja kita bacakan. Pastikan pemilu 2024 terlaksana, Jokowi minta menterinya fokus kerja sesuai tugasnya. Kita dikeluarkan Presiden Joko Widodo kepada seluruh menterinya terkait agenda pemilu serentak 2024. Kali ini Jokowi tak hanya memastikan agenda pemilu 2024 bakal terselenggara, tetapi menginginkan proses tahapan pemilu yang akan berjalan mulai pertengahan Juni tahun ini tak mengganggu kerja-kerja pemerintahan ya. Apakah itu bisa dilaksanakan ya? Yang berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing, ujar Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat ya. Menurut Jokowi, kerja-kerja kementerian, lembaga sangat diperlukan mengingat situasi dan kondisi seperti ini diliputi ketidakpastian. Maka dari itu ia menyampaikan maksud perintahnya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintahan agar tetap fokus bekerja di tengah agenda pemilu serentak 2024, agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama itu betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan. Demikian Jokowi ya. Sobat sekalian ya, tidak terasa ya, pemilu 2024 itu akan memasuki tahap ya proses yang akan dilaksanakan Februari 2024 ya. Ya semoga saja ya, kita harapkan isu tentang penundaan pemilu itu sudah benar-benar selesai gitu ya. Mengingat bahwasanya ngebet banget ya, ngebet banget di tengah tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba ada isu penundaan pemilu yang disertai dengan berbagai macam alasan ya. Kita ketahui dengan alasan dari terkait masalah adanya big data 110 juta percakapan di media sosial ya, yang disampaikan oleh Menko Marinvest, dan itu sudah dibantah ya, karena memang dari Drone Emprit sendiri itu mengatakan maksimal itu kalaupun diperkalikan 1000 itu hasilnya 700 ribu gitu ya, 700 ribu, belum sampai 1 juta ya. Kemudian dari Lanyala Mataliti juga menyatakan itu juga kebohongan ya, karena memang tidak ada data sampai 110 juta pembicaraan yang menginginkan penundaan ya. Mayoritas itu ataupun maksimal itu 1 juta saja. Nah, pun juga ada tiba-tiba ada apa namanya agenda abdesi ya, Asosiasi Pemerintah Desa yang juga menyerukan ya penundaan pemilu. Dan ingat ya, kemarin itu ketika kita bahas itu mereka rencana akan mendeklarasikan pada saat setelah Lebaran. Nah, kita tunggu saja ya, apakah keinginan ataupun maksud dari abdesi ini benar-benar akan terlaksana setelah Lebaran ya, apakah Mei akhir ya ataupun Juni awal atau pertengahan Juni ya. Ini juga patut kita sesalkan gitu ya, mengingat bahwasanya permasalahan rakyat itu sudah menumpuk gitu ya. Permasalahan kebutuhan pokok sebelum Lebaran kemarin itu naik semuanya, harga kebutuhan pokok naik ya, termasuk yang paling fenomenal adalah minyak goreng gitu ya. Bagaimana mungkin kita ada penghasil CPO terbesar di dunia ya, dengan CPO bahan baku minyak goreng, harga minyak gorengnya itu bisa mahal ya. Pun setelah
Namun setelah diselidiki dan adanya mafia dan adanya larangan CPO, ternyata berapa hari atau 2 minggu kurang lebih itu belum ada tanda-tanda penurunan gitu ya. Jadi memang dalam hal ini harus ada keseriusan dari pemerintah ya. Karena kalau kita melihat kebijakan dari CPO untuk melarang 100% itu juga sepenuhnya tidak tepat gitu ya. Karena yang menjadi permasalahan itu yang terakhir itu adalah tidak terpenuhinya DMO ya, domestic marketing obligation yang 20% itu tidak dipenuhi gitu ya. Coba itu aja dipenuhi dulu, nggak usah dilarang untuk ekspor CPO. Karena yang kita perlukan itu minimal DMO itu ya, domestic marketing obligation atau kebutuhan pasar itu terpenuhi 20% ya. Itu saya kira sudah bisa apa namanya mencakup kebutuhan pasar ya. Nah sekarang kalau CPO-nya dilarang sama sekali ya, dengan adanya banjir minyak goreng di eh, pasar gitu ya. Sementara harga itu belum bisa turun gitu, harga tetap masih super mahal gitu ya. Nah bagaimana ya kita tidak dapat apa namanya devisa dari ekspor ya, pun juga kita juga ada dua kerugian ya. Pertama kita tidak dapat devisa dari ekspor, yang kedua jumlah minyak goreng itu banjir di dalam negeri dan harganya belum bisa turun. Nah ini permasalahan yang harus menjadi PR bagi pemerintah ya. Jadi memang ada banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah ya, termasuk juga harga-harga kebutuhan pokok yang belum bisa turun ya, ekonomi yang sekarang meskipun pandemi sudah bisa dikatakan sudah mereda, itu belum bisa menggerakkan UKM ya untuk mendapatkan omset ya, karena memang eh, belum sepenuhnya stabil ya, meskipun pandemi itu sudah agak lebih baik atau menurun gitu ya. Nah ini juga yang menjadi permasalahan ya ketika akan dimulainya proses pemilu ya pertengahan tahun ini, itu juga harus diingatkan kepada para pejabat negara ya, termasuk menteri ya, menteri koordinator ya. Karena apa ya, mayoritas menteri yang ada atau Menko itu adalah pimpinan partai gitu ya. Tentulah mereka itu ya pada akhir-akhir pemerintahan kita 2023 itu pastilah ingin pasti sibuk mempersiapkan fungsi apa namanya posisi mereka sebagai ketua umum ya, yang pastinya yang apa namanya yang patut di yang akan terjadi adalah Bapak Presiden itu pasti akan ditinggal sendirian ya. Ketua umum misalnya ketua umum Golkar pasti akan mempersiapkan ya konsultasi pemilu gitu ya, pun juga ketua umum yang lain PKB ya, Caimin dan juga PAN ya, pastilah ketika mereka sudah tidak akan pada akhir pemerintahan ini ya, apapun yang dilakukan Jokowi ya tidak akan berpengaruh gitu ya. Tidak mungkin juga akan ada reshuffle juga gitu. Yang ada adalah kesibukan tiap-tiap masing-masing ketua umum itu yang mempersiapkan kepentingannya masing-masing ya. Jadi, tetapi ini memang harus dijadikan apa namanya perhatian gitu ya. Dari pejabat negara itu ya harus diingatkan mereka adalah pejabat negara yang dibiayai oleh rakyat gitu ya. Gaji mereka itu dari pajak dari rakyat ya. Tugas mereka itu ketika sudah dibayar oleh rakyat harus bisa melayani rakyat ya, sampai masa kontrak ya, masa kontrak yang sudah ditentukan ya. Kalau sekarang kan tinggal 2 tahun ya. Nah itulah yang harus dilakukan ya. Mereka harus menjalankan tugas-tugasnya ya, menteri koordinator menjalankan tugasnya ya, kemudian juga kementerian-kementerian ya, dan tidak terpaku pada konsultasi pemilu gitu ya. Nah ini yang harus kembali diingatkan dan juga ditegaskan oleh pemangku apa namanya kekuasaannya itu Presiden Joko Widodo ya. Ya memang ya patut patut sudah menjadi hal wajar gitu ya.
pada akhir 2023 ya mereka para ketua umum dan juga menteri-menteri yang terkait dengan partai politik itu harus mempersiapkan mengamankan posisinya masing-masing, melakukan kampanye, kemudian konsolidasi ya agar apa ya agar partainya itu bisa siap untuk menghadapi pemilu 2024 ya. Masalahnya mereka adalah pejabat negara yang sudah dikontrak sampai akhir periode ya pada akhir masa jabatan ya. Kalau mereka tugasnya lebih fokus untuk mempersiapkan kondisi partainya masing-masing, berarti kan kurang lebih mereka tidak mewakili rakyat yang membayar mereka dari pajak gitu ya. Dan ini yang harus diingatkan ya, apa namanya juga di apa namanya diberikan sedikit ketegasan gitu ya. Nah, setelah ini memang yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden itu memang sudah benar ya, harus mengingatkan ya, termasuk yang tidak mempunyai kepentingan dalam ini kan tentu saja Presiden sendiri yang sudah mau habis masa pemerintahan, habis masa kontraknya sebagai Presiden dan tidak mungkin akan ada perpanjangan gitu ya, karena masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah banyak penolakan gitu ya. 2 periode saja ya banyak sekali apa namanya aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi ya, harga-harga banyak barang naik dan lain sebagainya ya, harga BBM, harga kebutuhan pokok, harga minyak itu minyak goreng belum terselesaikan minta 3 periode gitu ya. Ini hal yang aneh ya, dan otomatis lah ya rakyat itu sekarang sudah agak dalam tanda kutip boring dan menginginkan mencoba rezim yang baru ya. Apakah yang digadang-gadangkan ya itu akan ada pergantian rezim yang di luar dari pilihan dari istana. Nah, itu nanti kita tunggu kelanjutan dari apa namanya pelaksananya proses pemilihan umum 2024. Yang penting ya dalam hal ini memang kita harapkan ya, khususnya para pejabat yang mereka mempunyai kontrak sebagai pejabat negara harus benar-benar menjalankan fungsinya ya sampai akhir masa jabatannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.